Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Kang Pagi. Abu Ini host dan TikTok ya? Kang Anjir. Enggak. Iya. Oh iya, host TikTok. Masuk agensi Jam? Enggak. Oh, enggak. Marga, itu Marga. Oh, Marga. Oke. Iya. Ya, Ci, Saya gimana, boleh Ci? absen. Saya boleh absen enggak? Ah, udah gini aja, Ci, biar cerah. Sama siapa di mana? Jadi Sama begini. siapa di mana? Oh iya, nama saya Sansan, Jakarta. Oh, di Oh. Jakarta. Oke, Kak Sansan. Gimana? Gini, saya dari berawal scroll menemukan VT-nya Kang Abu. Oke. Dan di sana saya punya ketertarikan, wah ini Ganteng. mendidik gitu, mendidik Oke. dan memotivasi dan lebih mengarahkan untuk ke kesadaran Oke. gitu. Jadi saya nggak Muslim, saya berabang Konghucu, tapi saya sering sebelumnya kadang saya stay di komal-komal ustadz-ustadz yang lagi ceramah atau yang di pendeta-pendeta gitu ya. Nah, sejak ketemu Kang Abu, saya follow dan saya lebih sering stay di komal Kang Abu sama Kang Anjir Oke. untuk mendengar. Jadi saya sering nyimak lah gitu. Jadi saya itu punya kepahitan yang luar biasa kalau dari kecil ya. Kepahitan dengan keluarga, kepahitan dengan, dan setelah menikah kurang lebih 7 tahun ya, saya mengalami orang ketiga. Jadi dari 2012 sampai sekarang itu terjadi dan saya tetap bertahan, tapi dengan kondisi yang mental saya udah rusak, depresi berat, BD terus, sampai yang udah direhabilitasi segala macamnya, dan saya nggak bisa bangkit dari situ gitu. Saya bolak-balik bertahun-tahun terjebak di sana saja gitu, dan ya penuh kemarahan, kekecewaan, menyalahkan Tuhan, bertanya mengapa, kenapa, segala macam. Dan mungkin ya memang saya percaya sih segala sesuatunya terjadi itu karena diizinkan Allah untuk mungkin untuk mental saya, untuk kedepannya saya, ya intinya rencana Tuhan itu indah akan pada waktunya. Dan setelah itu saya dari ketemu VT-nya Abu Bro, saya lebih menyadari saya mendapatkan sesuatu di sana adalah kesadaran. Betul. Nah, dari kesadaran itu, jadi saya sadar saya harus berubah. Saya sadar dengan kemarahan saya. Saya sadar dengan segalanya. Nah, sebenarnya saya pikir-pikir ya itu kunci utamanya itu adalah kesadaran. Tuh. Dan waktu beberapa live Kang Abu itu yang mengarahnya apa? Sholat itu adalah jembatan. Agama itu identitas. Dan setelah sholat belum tentu masuk surga, tapi perubahan sikap. Jadi jangan punya identitas dan punya agama, ibaratnya menjalankan ibadah agama, tapi hati, pikiran, dan sikap kita tidak berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi ibaratnya ya topeng gitu ya. Dari semua itu saya bisa bangkit up, dan sekarang saya udah, kemarin saya check up dan saya tinggal menyelesaikan satu tahap lagi untuk putus obat. Jadi saya ngikutin Kang Abu itu dari bulan
Agustus mau ke September. Nah, eh, saya bisa meng-up diri saya pelan-pelan dan saya melakukan meditasi, mendengarkan. Menurut saya Kang Abu ini dia nggak cuma sekedar berceramah, tapi dia juga mendidik gitu. Nah itu yang saya dapat. Biasanya kan banyak yang berceramah suruh kita traveling sendiri, nangkap sendiri. Ya semua orang kan punya pemikiran yang berbeda gitu. Nah dengan dijelaskan jadi kita belajar gitu. Ibadah sekaligus belajar. Nah, itu menemukan kuncinya. Nah, dari itu saya kesadaran, saya merubah diri saya bermeditasi, segalanya saya bisa mendapatkan ketenangan batin, perubahan, ya proses kehidupan yang lebih baik. Dan sehingga 4 bulan terakhir ini saya malah bisa memotivasi anak-anak remaja, anak-anak yang bahkan lebih tua dari saya juga saya motivasi sesuai ajarannya Kang Abu gitu loh. Keren. Mungkin saya mau sharing tentang itu dan seperti yang dan beberapa video yang pernah saya temukan juga itu, cintai diri sendiri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain. Ya seperti Kang Abu juga itu. Nah, menurut Kang Abu, selain yang saya dapatkan ini, ada lagi nggak buat sesuatu yang harus saya dapatkan? Maksudnya untuk pengajaran ke saya gitu. Ada, Ci. Ada. Login sekarang, Ci. Kang Anjir, diam aja Kang Anjir. Kang Anjir diam aja, aku tanya ke Kang Abu. Karena Kang Anjir ngaco. Ya, saya tuh selalu surprise dan selalu bahagia kalau ada teman-teman dari Buddhis, dari Konghucu ya, dari mana-mana gitu ya, dan mau diskusi gitu. Dan itu sangat menarik gitu. Kemarin saya ketemu Bante, kita ngobrol nyaman. Cicinya sekarang kan dari Konghucu gitu ya. Kita bisa bicara juga dengan nyaman gitu. Artinya, ya kalau kita bicara dalam konteks identitas dulu lah ya. Saya pernah ngobrol sama petinggi Konghucu gitu ya, bahwa saya selalu ingat bahwa Konghucu itu kan, Kongzi itu kan Konfusius gitu ya. Konfusius itu ajaran yang saya pegang juga adalah dua yang disebut dengan yang namanya Ren sama Zi itu loh. Bahwa cinta dan kebijaksanaan nggak bisa lepas gitu. Nah artinya, betul ya? Terima kasih, betul banget. Nah jadi artinya sesaat kita berbicara dalam konteks apapun, kalau sekarang kenapa sih seorang Cici yang Konghucu bisa mau dengerin saya yang Islam secara identitas kita beda gitu. Tapi point of view-nya adalah di situ ada yang namanya gimana ya, kalau pakai bahasa yang simpel itu di situ ada bahasa hati yang bisa nyambung gitu loh, Ci. Ya, Karena saya pinjam dari perspektifnya Rumi misalnya ya, kita bicara dalam konteks kesadaran gitu ya. Bahwa kalaupun kamu mengatakan dengan hati, maka akan menyentuh hati gitu. Dan yang perlu dikasih nutrisi kan bukan hanya ini, bukan hanya identitas, tapi justru malah softwarenya gitu intinya. Dan bahkan banyak banget teman-teman saya yang ya bilang, kalau gitu saya mau pindah ke Islam aja. Nggak usah, buat apa? Betul. Karena pun kalau kamu sekarang pindah identitas, tapi kamu tidak mendalami ininya, kamu cuma ganti KTP, tapi ya perilakunya sama. Dalam tanda petik yang datang juga pasti sama gitu intinya. Nah jadi kalau tadi bilang bahwa apalagi yang harus, biarkanlah semesta yang membimbing Cici dan dia akan benar-benar tahu apa yang sangat dibutuhkan, harus kemana, baca apa, belajar gimana, itu nanti pasti akan dialirkan Cici. Gitu. Saya selalu ingat banget ya. Iya, banget. Aduh saya lupa nama pendeta Konghucunya. Saya pernah bikin acara Interfaith Dialogue, saya undang Konghucu, bahkan teman-teman di Kapitayan, teman-teman di mana.
menarik ya, bahwa dari semua ajaran agama, concern utamanya tuh cuman satu, Ren itu tuh adalah welas asih itu. Mau di Islam Rahman Rahim, mau di Konghucu Welas Ren itu asih. tadi, welas Betul. asih kan. Mau di Katolik atau di Protestan atau di Christianity, Iya welas benar. asih. Dan semuanya konteksnya adalah yang mempersatukan adalah welas asih gitu. Betul. Nah, jadi Welas asih. betul. Iya. Nah, jadi kalau tadi bicara Asih. dalam konteks apapun gitu ya, apapun adalah ketika kita menjadi welas asih itu pasti akan dialirkan untuk menuju kepada step dan step dan step berikutnya gitu, Ci. Gitu kira-kira, Ci. Wah, keren. Benar. Benar. Ya, buat saya sih, saya bilang justru anak-anak didik saya, bisa bilang anak didik lah ya. Anak didik saya itu semuanya Muslim. Hmm. Jadi dan dari ya saya percaya dengan kita yang vibrasi positif, yang kita akan menarik mereka untuk sevibrasi, menaikkan vibrasi positif mereka juga. Dan dengan mereka sadar gitu. Dan konteksnya ya apa ya? Memang agama itu benar kata Kang Abu, cuman identitas di KTP Hmm. gitu. Dan bagi saya mau saya dengerin ceramah di Muslim, di Kristen, bahkan saya ke gereja juga gitu. Dan intinya saya cuma mengambil ilmu yang positif. Itu aja sih gitu. Jadi nggak masalah saya buat, bahkan saya pernah berhijab juga gitu. Oh gitu, Jadi Ci. satu lagi. Saya pernah pakai hijab dan orang pikir saya muslim gitu. Apakah saya salah kalau misalnya saya Konghucu dan saya memakai hijab? Tapi Enggak dalam lah. konteks berpakaian sopan ya, Iya, iya. gitu. Kan hijab juga teman-teman Nasrani Kan baik pakai kan? Lu hijab, bukan teman-teman muslim Yahudi tapi, juga pakai hijab kan sebetulnya. Itu kan penutup ya gitu. nah itu Oke. Kali-kali, Ci, ya. Terus kalau kan pakai hijab, biasanya Ci, ada yang Kang Anjir, diam dulu, diam. Karena kalau Kang Anjir ngomong selalu ngaco. suka nonton berarti ini. Orang saya setiap hari stay di sini. Oh, gitu. Terus gimana? Thank you, Pakai berkat hijab terus? selalu. Iya, jadi makanya saya tahu. Nah, jadi ya bahkan yang ibaratnya yang menunjuk itu ya biasanya yang muslim. Lu bukan bukan apa? Lu mengotori apa agama mereka lah, segala macam lah seperti itu. Hmm. Jadi Ya. saya bahkan dibilang, udah saya kan suka ya seperti Kang Anjir lah, bocor gitu ya. Jadi udah lu lepasin hijab daripada ini. Saya bilang, saya cuma jawab, kamu sudah lebih baik. Kamu sudah benar hidupnya. Kalau sudah, ayo gabung di sini, saya bilang gitu. Iya. Ya Karena karena yang merespon lebih sesuatu bahaya itu yang bukan orang negatif yang pakai hijab dengan sih, Ci. negatif nggak ada gunanya. Kenapa, sorry? Gimana? Gimana? Karena kalau merespon perkataan orang yang negatif dengan kita ngerespon balik dengan kata yang negatif juga, ya nggak ada gunanya. Kita sama Benar. aja dengan mereka. Betul. Keren. Betul. Benar banget, keren banget. Ya balik lagi yang tadi saya mau bilang bahwa yang paling bahaya itu otaknya emang udah kehijab gitu. Itu bahaya sih. Hmm. Gitu. Jadi ya balik ya. Point of view kalau Cici sedang melakukan perjalanan kemana-mana, kan yang paling bisa kita dapatkan adalah pelajaran esensi dari rasanya kan sebetulnya. Itu sih intinya. Gitu, Ci. Iya, saya bilang gini, maaf saya bilang orang maaf ya untuk warga Muslim, saya ini cuman maaf kalau saya ada salah-salah kata ya. Saya bilang orang Muslim yang berhijab sekalipun, kalau kelakuannya nggak benar, itu juga banyak kelakuannya nggak benar. Dan memang paling paling gampang tuh ngejudge gitu. Tuh. Karena saya sendiri punya teman yang Muslim, dia cantik banget, saya senang banget lihat dia. Dia pakai hijab cantik banget, tapi begitu pulang kerja tank top, celana pendek banget dan dugem gitu.
Nah, saya bilang Wah, saya suka itu. sebenarnya Saya saya suka yang kayak gitu, Ci. makanya saya bilang sebenarnya dengan tidak berhijab pun ya, kalau hati dan pikiran kita satu ke Allah dan kedua perilaku kita benar, itu Allah terima kok. Saya bilang gitu. Daripada lu mengotori agamamu dengan sikapmu yang nggak baik, cuman dengan topeng gitu. Saya bilang begitu sih, gitu. Tapi ya pemikiran orang berbeda-beda lah. Betul, Ci. Makasih, Ci. Ini nambah insight-nya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Cici Sansan. Wah, gitu. Kita dapat perspektif yang beda, Kang. Baru loh kita punya perspektif yang di luar untuk belajar ke dalam gitu ya. Terus gitu ya, maksudnya di luar Islam terus belajar untuk mempelajari Islam dan mendapatkan esensinya, dengan pemahamannya juga bisa membuat orang juga bisa jadi lebih baik gitu, dan keren banget sih. Lagian kan gak ada masalah juga kan, kita mau ngobrol, mau diskusi, mau apa, kan ini lebih enak gitu, santai Betul. gitu, walaupun beda agama. Coba Ci ya, di depan saya rebutan DKM Ci. Pengen menguasai masjid gitu ya. Oh ya, satu lagi yang paling saya sih harusnya nggak boleh ngejudge dan membenci. Saat itu saya membenci banget sama orang Muslim yang misalnya demo pakai nama Allah. Jadi melakukan suatu kejahatan pakai nama Allah. Itu saya paling nggak suka gitu. Karena Allah Bener. itu nggak pernah mengajarkan dalam agama apapun, apalagi Muslim, Konghucu, itu selalu mengajarkan welas asih dan tidak mengejudge gitu. Iya. Dan tidak memakai kejahatan gitu dalam nama Allah. Itu saya nggak ini banget gitu loh. Iya. Ya dimaklumi aja sih, anak-anak ya namanya juga. Iya, betul. Saya bilang ya itu kan ya kalau kita di ini hukum karma. Tuh. Itu pasti ada. Jadi makanya saya dari kesadaran yang saya belajar dari Kang Abu. Jadi saya belajar melepas dan mengasihi. Ya, apapun yang kalian lakukan kepada saya, itu yang akan terjadi pada kalian karena kalian yang akan menanggung karma itu. Jadi saya lebih enjoy sekarang gitu. Tapi nggak untuk Kang Anjir ya. Oke. Ci, Thank thank you you. banget. Tepuk tangan. Oke, Ini keren Kang pisan Kang. Abu. Ini harus segera tayang, ini bagus Kang. Makasih Wah, keren. Kang Abu buat Keren, waktunya. Kang Sama-sama, Anjir ya. buat komalnya. Ya. Terima kasih. Jangan ngaco lagi ya Kang Anjir. Saya doa. Ya seru kalau gak ada yang sesat sih. Komenan aja jadi rame, penonton Kang Anjir, saya jadi Kang naik. Anjir. Gara-gara ada Anjir. yang berantem Kang, ya. Kang Anjir, ini Kang Abu mengajarkan kesadaran untuk Oke. meluruskan yang bengkok jadi lurus. Oke. Kenapa Kang Anjir selalu bengkok-bengkok? Nggak lurus-lurus. Nih Belajar ya. sama Kang Abu ya. Nih, ini jawabannya ya. Lampu itu bisa terang karena ada negatif dan positif. Jadi kalau pengen jadi cahaya ya harus ada dua-duanya. Betul. Kena dah. Thank you Ci ya. Oke, Dadah. Thank you, Ci. makasih. Nanti update sih, naik lagi kalau ada yang Sehat. baru seru sih. Nah, Thank you. ya. Ya, Thank you. sehat selalu buat semuanya, sukses dan Sama-sama. bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Wah, keren ya. Keren Kang Seru, ah. Mantap Kang. Mantap. Ya balik ya. Saya suka malu, ah. Saya mah jujur aja ya, kayak tadi rebutan DKM, terus sekarang imam yang beda mazhab gak boleh, itu terjadi di tempat saya loh, ah. Kalau pengen tahu. Bener sih Kang. Sama agama malah pada berantem gitu, gak jelas gitu orang-orang tuh ya. Udah gak ada Anda. Iya. Buat saya ya, Anda jangan sok suci lah siapapun Anda ya di sana ya. Mau Anda titel apapun.
Depan uang Anda tunduk, saya tahu. Semua luluh lantah oleh uang. Dulu lantah ya. Jadi mau apapun ya Kang, kepercayaan tertinggi tuh uang sih. Uang, mau gak mau sama uang mah, Iya. serius. Bisa jadi ya, jadwal ceramah yang esok itu dibatalin kalau ada bayaran lebih tinggi ya. Sorry gitu ya. Sorry ya. Di situ 2 kali lipat masalahnya ya. Aduh. Pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Dinner Candy ya. TK di Bandung, ah. Siapa? TK di Bandung. Tika. Oh, oke. Silakan. Oh, ya. Saya mau nanyain tentang Mbak Dina, mandi buka dulu kameranya. Buka kamera dong. dimakan. Ini lagi makan, ah. Punten ya. Ini mau tanya aja ini tentang apa ya? Wa- Mandi wajib, Mandi wajib. Ya. Hah? Mandi wajib? Anda kan janda Anda. Mandi wajib ya? Gimana kenapa teh? Iya gini, apa wajib gitu? Mandi wajib itu wajib apa gimana? Gimana sih pertanyaannya? Kan namanya juga mandi wajib teh. Itu ke-mute teh. Kemiut lagi Mbak Dinar. Cuma hari dinar atuh. Teh. Itu kemiut, hey. Bukan, itu mah kamera salah pencet. Coba. Halo? Aduh. Wah, kacau. Itu teh keselak sih Gana. Keur makan soalnya. Ya udah teh, kalau nanya mandi wajib nanya aja. Nah, udah nih. Ya. Enggak itu teh kan wajib kalau tiap hari kan kita tuh bosan ya apa bukan bosan hal andaikan kita enggak maksudnya hal campur sama suami terus kita enggak keluar itu mesti tetap mandi wajib Nggak keluar apa ini teh? enggak dapet Hah? Cuma digesek-gesek gitu. Aduh ini pertanyaan question of the year sih ini menarik nih. Kalau saya nggak keluar harus mandi wajib nggak? Iya sih, aduh saya juga nggak tahu teh. soalnya gini apa ya kalau tiap hari gitu kan kita tuh merasa keganggu ketika mau sholat subuh terus kita harus mandi dulu. Mm-mm. Lagian kan itu efeknya ke rambut juga rontok kalau keramas setiap hari. Jadi itu teh emang wajib mandinya. Iya teh urusan wajib enggak nanyanya mending ke ahli fikih teh saya emang nggak tahu nggak ngerti teh gitu jadi ntar salah lagi saya ngomong gitu teh mending nanya ke yang kompeten lah kira-kira gitu jadi urusan wajib apa dan lain-lain mah itu pasti ada bagiannya lah gitu tapi kalau mau bicara dalam konteks hakikatnya ya intinya adalah sesuatu yang kita apapun selesai lakukan adalah membersihkan kan itu aja sih sebetulnya gitu teh. Oh iya. Ya itu Ya, aja. Jadi bikin penasaran gitu kalau kita itu harus mandi tiap hari gitu. iya. Ya balik lagi mau mandi tiap hari apa dan lain-lain kan pasti ada kalau dalam konteks fikih syariat ya ada apa namanya ada aturannya gitu teh dan saya tidak ahli di situ gitu kan saya jadi nggak punya kompetensi untuk jawab gitu nanti teteh cari aja di buku fikih coba Nah, kalau gitu buku. kalau tiap hari melakukan keluar atau tidak perlu enggak gitu. Nah itu ya. Ya, iya teh, tanyain dulu. Apalagi di daerah yang misalnya susah air misalnya kan beda-beda lagi teh. Ya.
Di deket piramid ngekos. Iya, iya, iya. Maaf ya Lagian, pertanyaannya. lagian Enggak, saya mau tanya nih sama Anda ya. Ngapain Anda gitu-gituan tiap hari Anda? Bagian Anda ya. Nah, gitu. Yang mau sih suami, bukannya Oh, saya mah justru saya kalau suruh keramas setiap hari itu apa ya jadinya ke rambut juga rusak ya kan. iya. Iya, Betul. rontok gitu maksudnya. Makanya itu Hmm, wajib, kalau nggak wajib saya nggak akan keramas gitu maksudnya. Tapi hmm. kalau keramas masuk di sini sih ya, kalau menurut saya nih ya. Kalau pakai sampo terus mungkin bakal rusak tuh. Tapi kalau cuman dibasahin mah itu bagus ke rambut. Nah, keramas itu kebanyakan orang Sunda mengartikannya harus dengan sampo. Sampo. Padahal yang penting bersih dari ujung kuku rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bersih semuanya kena air maksudnya tuh. Gitu, Bu. Oh gitu ya. Coba Ibu Bu nanti tanya-tanya lagi ke Ustadz Fikih ya untuk lebih lengkapnya ya. Gitu. Tapi yang dimaksud keramas itu yang penting ini Ibu tuh kena basah gitu semuanya gitu. Oh ya, Bukan nggak harus usah disampo sampoan tiap dulu. hari. Bukan harus disampo tiap hari. Kalau disampo tiap hari mah tuh ya iyalah Ibu bakal rontok rambut gitu. Cuman si sampo itu hanya untuk meyakinkan kalau si rambut semuanya kena air. Itu saja sih sebetulnya. Gini-gini juga Bu, maaf ya. Kakek tuh kiai. Cuma saya aja yang Nggak, tapi tanya. yang jadi pokok pertanyaannya, Kang, kalau urusan keluar atau enggak itu, Kang, yang jadi pertanyaan justru. Saya pertanyakan Ada tuh. perempuan kan gitu kan kalau nggak ada apa ya kan Betul. chemistry ya apa ya kalau Oke. yang penting suami aja gitu yang dapat Oh, oke. gitu. Jadi ya merasa rugi juga sih. Waduh, mana hitung-hitungan rugi segala tuh teh. Mana tuh jangan hitung-hitungan rugi. Karena apa belum juga ya. Buat finishing. Ya gitu teh, ya. Sok. Iya, iya. Lebih baik ke ke Ustadz Fikih, insya Allah pasti tahu gitu ya. Iya, Mm-mm. oke Kak. Oke. Ya makasih ya Bu Nah, sama-sama. Gitu. dadah. Assalamualaikum. Salam. Tuh, teteh pertanyaan terbaik. Jadi di ruang Nurul Si teteh juga kalau ke masjid mau nanya nggak enak badannya, Ustaz. enak Mau nanya, saya kalau tiap hari melakukan tapi nggak, itu. kan udah pasti gitu dulu. Tapi saya nggak keluar. Aduh, nah saya Kang, memang susah sih. Tapi ya udah sih. Semangat teh, semoga dapat jawaban ya. Aduh seru. Teman-teman maaf ya, kita mah bukan sedang membahas tentang agama sekali lagi. Tapi kita di sini sharing, dialog agar hidup ini lebih berkesadaran. Itu saja sih, bukan tentang Iya, agama ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. benar. Jadi tolong Anda yang Ustadz, Kiai atau apapun itu maaf ya. Dan maaf jangan sombong ya. Kayak saya juga Kiai Anda. Coba, Anda Kiai punya pesantren berapa Anda? Kalau mau sombong-sombongan tentang Kiai Anda. Kayak resep Kang lah. Seru ah. Seru Kang. Perlu. Wah ini. Wah, ini pas banget padahal ada dokter. Dokter siapa? Boy. Ira-ira, aduh tapi dokter Boy kan udah tiktokan sih sebenarnya. Halo Seru tuh. Pak. Pak Buang. Halo, Halo Pak Buang. Halo. halo. Iya Ya, Pak. Gimana Pak? Dari siapa di mana Pak? Saya Buang di Bogor. gimana Pak? Di Bogor. Oke. Dari Bogor. Iya di Bogor. Ini Bapak Halo. lagi di jalan, Pak? Ya,
di pinggir jalan. Oh, oke. Oh Siap. iya, gimana? Gini Kang Abu ya, saya ini mengikuti Kang Abu lumayan udah lama ya. Hmm, Eh, Mungkin untuk berkesadaran katanya. ya, Awalnya saya itu di 2018 ya, untuk ya mungkin perjalanan ya Kang Abu. hmm, Jadi saya itu awalnya dari sejarah ya, ya, sejarah karena saya orang Sunda, jadi sejarah Sunda saya telusuri termasuk agama-agamanya. Ternyata kan betul kata Kang Abu, semuanya mengajarkan welas asih gitu. hmm, Nah, saya ikuti sampai saya juga ikuti Buya Cakur. Syakur, Buya Ar-Razi ya. Saya ikuti semuanya hampir ya, ujung-ujungnya di kesadaran sebenarnya. hmm, Nah, nah, setelah saya ketemu Kang Abu sama Buya Syakur itu, nah saya tahun berapa ya waktu itu? Nah, sebelumnya 2019, 2020 awal. oh iya, itu Hmm, saya ikuti dari situ Kang Abu. Oh, ternyata seperti itu. Akhirnya ya dengan ini saya terus ikutin. Ternyata memang untuk menuju kesadaran itu agak susah juga buat saya ya sebenarnya. hmm, Jadi harus mengikuti perjalanan-perjalanan. Tapi alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan ketika apa namanya, meniti perjalanan ini dipertemukan dengan orang-orang yang sama gitu. ya, Ya mungkin kata Kang Abu mungkin frekuensinya sama, vibrasinya sama. Akhirnya kita bisa sharing, ngobrol. Itu. Ternyata memang apa yang kita apa namanya, vibrasinya kita itu akan datang seperti apa yang kita inginkan gitu mungkin. Kalau vibrasi kita baik, mungkin yang akan datang juga akan baik gitu. hmm, Itu akhirnya ya alhamdulillah saya ketemu viti-vitinya Kang Abu, yang datang juga viti-viti seperti itu juga akhirnya. ya. Muternya di situ terus algoritmanya ya. Iya betul. Jadi alhamdulillahnya ya, mau Kang Abu mau siapa, Kang Abu sama yang dari sana itu eh, siapa namanya ya. Ya pokoknya ya yang tentang kesadaran semuanya di viti-viti itu masuk semua akhirnya. Hmm, 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 hmm. Mungkin algoritmanya ya seperti itu. Betul. Akhirnya saya berkesimpulan ternyata kalau kita mencari sesuatu itu apa namanya, apa yang kita itu pasti akan datang gitu. Hmm, Ya mungkin pencerahan dari Kang Abu seperti apa gitu, biar kita berkesadarannya itu lebih apa ya namanya, lebih sempurna lah gitu. ya. Mungkin gini, Kang atau Mas Buang. Yang paling terpenting adalah kita selalu menyiapkan wadah yang kosong untuk bisa menerima sesuatu yang baru. Itu aja sih yang paling penting. Karena kalau kita wadahnya udah penuh gitu ya, gelasnya udah penuh, nggak bisa lagi diisi yang baru kan. Itu satu. Yang kedua, penting banget juga untuk belajar melepaskan sesuatu pemahaman lama, pengetahuan lama, dan itu udah sangat dipegang erat gitu intinya. Nah intinya adalah bagaimana beradaptasi dalam perubahan dan kita mau bertumbuh gitu. Itu aja. Simpelnya adalah bagaimana kita terus mengosongkan dan beradaptasi, mengosongkan dan beradaptasi karena hidup itu dinamis kan. Saya rasa gitu Oh, sih. iya, iya. Karena kalau orang tidak mengosongkan kan gini. Belajar secara definisi itu ini. Kalau orang mau belajar ya, belajar adalah semangat menerima informasi baru. Oh iya
Berarti kalau kita bicara dalam konteks informasi baru, informasi lamanya penting untuk dilepasin dulu gitu intinya. Gitu kira-kira Mas Buang. Ya, ya. Oke? Kalau kita mengosongkan gelas, bukannya kita memperbesar gelasnya? Ya kan gini. Kalau gelasnya tidak ada batasnya, ketika dia kosong kan unlimited gitu, nggak ada batasnya. Oh iya, iya, iya. Betul nggak? Ya. Gitu. Mau gelas sekecil apapun, kalau dia kosong terus diisi terus gitu loh, Kang. Betul. Oh iya, iya. Nah, besar kecilnya kan nanti sesuai dengan kapasitas ya. Ya. Gini, 1.300 ngobrol bareng sekarang, dengar bareng, yang ngomong sama, bahasannya sama, tapi belum tentu nangkap hal yang sama, gitu. Iya. Mungkin pengetahuannya naik, tetapi kesadarannya belum tentu, gitu. Karena nanti di bagian mana buat dia yang pas untuk bertumbuh, pasti beda-beda, gitu. Itu sih poinnya. Oh iya. Oke Gitu. Pak ya. Makasih Kang Abu, Sip. Kang Anjrit. Wah, menghibur Kang Anjrit. Dadah Pak. Makasih, Pak. Makasih Kang Abu, Kang Anjrit. Assalamualaikum. Salam. Selalu mengosongkan wadah ya teman-teman ya. Kalau Anda merasa penuh terus ya nggak bisa keisi lagi. Berarti Anda sudah menjadi Tuhan. Fir'aun aja ngaku Tuhan, ini jadi Tuhan ya Kang ya? Tuh. Lebih tinggi levelnya dari Fir'aun berarti. Pagi, Pagi, Kang Abu. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa buka kamera? Buka kamera Bu, Boleh, biar boleh. gak ngantuk nih. Siapa? Pernah naik ya? Ya, pernah. Pernah naik. Ini yang di Bogor kan? Bukan Tasikmalaya, Kang. Oh di Tasik, ya sorry ketukar. Gimana teh? Kenapa hari ini Tasik ya, terus Ciamis, Banjaran, Tasik lagi gitu? Alhamdulillah. Terima Algoritma kasih, Tasik Kang Abu. ini. Terima kasih, Kang Ajit. Ternyata namanya sama Widiawati. Iya, iya. Iya, ini baru udah beberapa kali pernah naik. Baru kedua kali nih. Oh baru kedua kali, oke. Mangga teh, silakan gimana? Enggak, aku cuman mau bilang terima kasih ya. Jadi mau testimoni kali ya. Mangga. Yang lalu tuh soal aku penyakit kali ya, gitu. Nah, emang maaf ya, tapi bukan aku mau kayak ujub gitu Kang, bukan ya. Tapi lebih ke aku ngerasa bahwa aku harus membagi ini sama temen-temen gitu. Tapi nggak Boleh. maksa juga. Yang penting kan Boleh ngebagi apa? udah ngejalanin Kang ya, udah melampaui gitu. Jadi yang lalu kan aku cerita kegagalan aku, rumah tangga aku, terus sampai aku penyakit ya kan, aku hampir divonis kanker kayak gitu kan. Lalu aku sembuh gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Dengan aku cara memaafkan ya kan ya waktu itu kan. Aku tuh kan orangnya malas berdebat gitu ya. Jadi Tuh. maunya damai gitu. Kan nggak boleh ya kita damai terus tapi hati kita mangkal gitu kan. Nah, di situ terus aku juga diuji sama anak-anak aku karena kegagalan aku ya kan. Jadi kayak dibenci sama anak aku paling besar gitu kan. Jadi aku tuh kayak belajar, Kang Abu bilang, melepaskan kemelekatan ya kan. Aku kan sayang banget sama anak gitu kan. Nah, aku praktekin semuanya sampai dimana anak aku tuh kayak udah mau pulang ke Tasik, yang udah 2 tahun tuh nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, terus kan Kang Abu bilang kalau kita masih belajar ya kan, semua tuh kan kita terus belajar tuh nggak ada habisnya kan, ya kan ya. Jadi nggak ada ujungnya gitu. Nah, saya tuh kemarin kebetulan mungkin nggak tahu energi saya lagi low atau memang saya lagi menebus segala, dibersihkan gitu ya, dibersihkan diri aku gitu. Aku hilang motor gitu Kang, aku hilang motor gitu dengan cara yang tidak baik lah ya gitu. Tapi kan menurut aku tuh marah ya Kang. Tapi di saat aku sadar bahwa itu memang mungkin bukan rezeki aku, ya kan? Bukan harta aku, semua kan milik Allah ya gitu, titipan gitu. Di saat itu aku kayak mulai, ya Allah, kok aku marah gitu.
kok aku bertanya-tanya kenapa, tapi aku ngelepasin Kang, gitu, ngelepasin. Hmm. Ya sudah, dalam waktu seminggu tuh aku belajar untuk ke netral lagi gitu, nggak sedih gitu Kang ya gitu. Nah, Sama kayak aku, aku juga tiap hari tuh aku tuh ya. Kang, jadi keikhlasan aku mungkin, maaf aku nggak mau juga ujub ya. Di saat aku ngelepasin itu Kang, aku nggak punya motor, aku nggak punya motor, jalan anak sekolah jalan kaki Kang. Aku kan single parent ya kan. Mhm. Jalan kaki ada 2 minggu. Aku pertamanya kok aku nggak punya motor nih, gimana ya? Panik tuh kan, ya gitu. Tapi lama-lama kan kenapa jadi hati aku malah tenang, gitu. Hmm. Karena aku tahu itu motor memang ada masalah, tapi aku nggak mau melibatkan masa lalu aku. Ya sudah, berarti ini jalannya gitu kan. Tahu Kakak? Ada seseorang yang nggak tahu ya, di sini juga ada tuh temen aku di TikTok menolong aku. Aku kekurangan uang, aku pinjem uang. Aku nggak mau pinjem, tapi aku cerita. Aku kan jualan baju kan, aku COD. Aku anterin kan, tapi aku nggak mau pinjem, tapi dia mau ngasih minjem aku. Hmm. Aku cerita gitu, jadi bahwa aku pulang COD-an, aku hilang motor gitu. Ya dibantu nggak banyak, tapi ya itu ngebantu aku. Mungkin aku belum bisa punya motor sekarang gitu ya. Itu Benar, Mbak Widya. ya. Ini akunya aku 1, aku 2 sih. Saya wenya Kang Abi wenya. Entah nggak apa-apa teh, terus teh. Nah, yang keajaiban keduanya Kang, saat aku ngelepasin, aku takut sama anak aku marah gitu ya. Marah gitu. Aku hilang motor gara-gara masa lalu aku gitu ya. Aku nggak berani ngomong tuh Kang, tapi dengan ada yang support aku, mau bilang juga sama Kak Andrit nih sesuatu. Apa? Jadi nggak semua berondong itu jahat Kang. Oh my God. Nggak semua berondong Oh, itu gitu. jahat. Tuh, ini kesimpulan baru nih. Pengalaman Kang, gitu ya, dari keikhlasan itu, seseorang, maaf ya, yang selama ini mungkin nge-support aku, Akang Anjir nggak akan percaya, mungkin saya juga kadang orang nggak percaya, tapi itulah yang terjadi sama saya. Jadi ada seseorang yang deketin aku udah 2 tahun yang lalu, selalu nge-support aku Kang. Maaf Ya. Kang, ngirimin duit dari mulai aku kekurangan apapun, ngasih Kang, tanpa aku minta. Oke. Berarti itu karena, maaf ya, aku nggak sombong, berarti energi aku, kata Kang Abu, kalau kita udah melepaskan semuanya, datang dengan sendirinya, Kang. Gitu. Masya Allah, aku tuh sampai merinding, Kang. Mungkin ada orang yang ngeliat di sini. Malah dia tuh kalau aku nggak Naik punya, dong, naik siapa? Pengen tahu ya. yang aku mau sharing, ternyata ada di sekian ribu manusia gitu yang baiknya seperti itu. Sampai anak aku tuh bingung, anak aku tuh kan seumuran sama dia. Seumuran, Kang. Gimana anak seumuran? Anak aku yang nge-support aku selama ini, yang Ah? aku bilang ada keajaiban Seumuran membawa gitu. seumuran sama anak aku yang gede gitu. Seumuran, Kang. Jadi dia masih sekolah kedokteran. Jadi dia ngasih uang ke aku, Kang. Masya Allahnya, dia nyisihin uang dari orang tuanya, ngebantu aku. Tadinya dia suka ngasih gift di TikTok, tapi ketemu aku, ini si Widya yang butuh pertolongan, gitu loh. Masya Allah Kang, udah mau 3 tahun aku disupport itu. Itu keajaiban bukan Kang? Aku tuh sampai nangis. Oke. Berarti Allah itu mengirimkan melalui dia rezeki ke aku. Aku nggak minta gitu. Itu sih yang aku pengen sharing, bahwa ketika aku melepaskan itu Kang, gitu kan, melepaskan apapun. Sampai motor kemarin aku simpenin uang dia, selalu kirim ke Dana, aku tambahin Kang. Sampai aku sekarang punya motor tua gitu Kang. Dikasih sama anak aku ya, dikasih sama anak aku. Ibu beli motor secukupnya uang, tapi dia tambahin Kang. Satu lagi yang aku mau bilang, aku dibayarin utang Kang. Jadi sedikit-sedikit dibayarin utang sama dia itu. Jadi aku cuma mau bilang bahwa manusia itu gak boleh dilihat dari luarnya, dari kulitnya Kang Abu bilang. Jadi aku cuman, apa sih yang harus enggak aku syukurin dari Allah gitu. Begitu baiknya gitu. Makanya waktu itu aku bilang kan,
aku mencintai hidup. Kenapa? Ya ini didatangkan orang-orang baik kan, kayak temen aku. Tahu-tahu datang gitu bahwa aku kena musibah datang, padahal aku hidup bukan di kampung sendiri ya, di Tasik itu di kampung orang, di kampung mantan aku. Tapi datang kan gitu. Jadi itu yang aku bilang selama ini, apa iya ini energi aku yang udah dilepasin gitu Kang. Setiap aku bilang terima kasih sama dia, selalu bilang gini Kang, makasih ya. Ya, aku udah dibantu, disupport. Dia bilang apa? Nggak boleh makasih sama aku, makasihnya sama Allah. Berarti ada keikhlasan kamu. Di saat itu Allah itu tahu kamu melepaskan dengan ikhlas. Itu katanya kan. Jadi Keren. dari berapa banyak orang yang aku temuin, aku pernah deket, baru dia yang ngomong kayak gitu kan, gitu. Jadi hampir tiap hari tuh ngasih uang Kang. Aku tuh nggak minta gitu. Apa itu aku energi aku? Gimana Kang kalau aku menerima terus begitu? Ya, makasih. Kita tepuk tangan dulu Kang. Ini otentik Kang, seru Kang ya, ceritanya menarik gitu. Oke, balik lagi ya Teh. Semua apapun tergantung bagaimana penerimaan kita, tergantung bagaimana niatnya dan tergantung untuk bagaimana konteksnya. Intinya gini, semua pasti ada konsekuensi kan. Nah, jadi semua apapun yang datang ke kita, yang diniatkan apapun, yang penting adalah bagaimana kita siap untuk menerima konsekuensinya. Dinikmati aja Teh, disyukuri. Dan yang paling penting kalau Teteh terakhir bilang udah belajar untuk melepaskan. Nah, itulah yang ya kalau kita tahu kalau bebannya lepas tuh itu tuh sesuatunya bakal datang sesuai dengan kapasitas gitu aja sih Teh. Betul, Nah, itu aja. betul Kang, betul banget, betul banget. Nah itu yang aku sampai sekarang tuh, oh ini ya Allah cara yang katanya orang tuh jangan dikejar, rezeki itu datang sendiri. Di saat kita mau ngelepasin, mengikhlaskan gitu. Jadi aku sekarang Kang nggak punya ekspektasi apa dia itu mau jodoh aku kan, tapi dia itu memberikannya tuh tulus gitu. Bahwa ini si dia tuh butuh sesuatu yang harus disupport gitu, entah dari materi, dari apapun gitu. Jadi sampai anak-anak aku tuh bingung gitu, kok bisa ibu kenal sama orang ini, ya kan sampai detik ini Kang, udah mau 3 tahun gitu. Itu sih yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Jadi maksudnya di saat kita melepaskan, aku kan apapun itu yang bentuknya positif dari Kang Abu, dari Ayah Saiful Karim ya, dari Kak Madaren gitu, aku tuh selalu praktekin. Dan di saat aku praktekin dapet gitu Kang, dapet gitu. Sesuatunya tuh dapet, tapi aku nggak mau ini naik itu karena aku memang sangat ingin menyampaikan ini gitu. Biarpun utang aku masih ada gitu ya, tapi Allah tuh kasih jalan Kang. Aku kan usahanya ya beginilah ya gitu. Jadi tapi Allah tuh kasih jalan yang memang tidak aku ekspektasi gitu. Oh dari sini nggak ada gitu Kang. Tiap hari ada masuk gitu. Padahal aku nggak minta, nggak apa-apa, nggak berharap gitu ya. Udah aku ada kebutuhan ini, tahu-tahu ada gitu Kang. Ya Allah, terima kasih banyak ilmunya Kang Anjrit juga sangat Keren Teh, nuhun pisan. Udah berbagi, udah cerita dengan keautentikan itu dan itu sangat kita ngerasain lah ya bagaimana seorang Teh Widiawati ini bisa menerima sesuatu yang baru ketika melepaskan yang lama dan merasakan hidup lebih lebih bersyukur gitu. Hidupnya betul, lebih Kang. enak dalam tanda petik, lebih nyaman karena ada pelepasan-pelepasan yang kemarin udah lama mungkin dipegang digenggam, tapi melepaskan itu justru malah mendatangkan sesuatu yang lebih baru. Hatur nuhun Teh. Kita tepuk tangan lagi Kang buat Teh Widya. Kang Anjrit, salam buat semuanya, semangat. Makasih ya Mbak Widya. Nanti aku main ke rumah kamu. Ya. Nanti jangan lupa ya berondongnya kenalin aku ya. Atur nuhun, sadayana. Assalamualaikum. Salam. Kang, thank you ya. Saya kudu cus ieu 947 gini kan sugannya masih setengah 10 ya. Kang Anjrit nuhun, Teh Ajeng sehat Guni. Teman-teman thank you ya. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Sehat selalu dan love you all. Dadah.